Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan di dalam sarapan rohani pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Sebelum kita akan memulai segenap tugas dan tanggung jawab kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang senantiasa memelihara, mengasihi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur datang kepada Tuhan, karena Engkau telah menyertai peristirahatan kami pada malam hari, sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali Engkau memberikan kami waktu untuk menikmati hari Tuhan yang baru, memberikan nafas kehidupan kepada kami untuk memulai segenap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan untuk sepanjang hari ini Tuhan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau kiranya memberikan hikmat untuk bisa memahami dan mengerti akan apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi, sehingga apa yang tersampaikan Tuhan itu benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tersedia bagi kita, terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 109 ayat yang ke-26, dan yang kedua Matius 14 ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mazmur 109 ayat yang ke-26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Yang kedua dari Matius 14 ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul, Yesus mengulurkan tangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang. Sedangkan Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa seorang diri. Sementara itu di tengah pelayaran, perahu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh angin ribut yang sangat mengancam tentunya keselamatan mereka. Di saat-saat seperti itulah Yesus muncul dan menolong mereka dengan berjalan di atas air. Murid-murid adalah orang-orang yang berada di dalam kesulitan saat itu, dan Yesus muncul sebagai penolong. Dalam hidup ini kadang kita juga mengalami guncangan-guncangan persoalan, pergumulan yang hampir hidup kita terasa tenggelam. Rumah tangga kita banyak masalah, studi kita berantakan misalkan, kemudian masa depan kita terasa kacau balau gitu ya. Namun ingatlah bahwa di saat-saat seperti itu Yesus akan hadir sebagai penolong. Asalkan kita mau bergantung kepada Tuhan dan meyakini
bahwa Yesus adalah penolong yang sejati. Yang pertama, Yesus kita sebut sebagai penolong yang sejati karena Yesus tahu persis persoalan kita. Saat murid-murid berada di tengah danau saat itu, Yesus sementara berdoa seorang diri di sebuah bukit. Namun ketika murid-murid menghadapi gelombang dan angin ribut, tiba-tiba Yesus muncul, berjalan di atas air. Ini berarti bahwa walaupun saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, Ia tahu persis persoalan mereka, Ia tahu persis ketakutan mereka. Memang Yesus adalah penolong yang mengetahui persis semua pergumulan, persoalan, kesulitan, dan ketakutan kita. Ia mengetahui semua persoalan itu lebih daripada kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita-cerita Alkitab sungguh tampak bahwa Yesus bukan hanya mengetahui tetapi juga mengerti kesedihan-kesedihan dan pergumulan manusia. Ia tahu dan mengerti kesedihan Marta dan Maria ketika saudara mereka Lazarus meninggal dunia. Ia tahu dan mengerti kepiluan hati seorang janda di Nain yang ditinggal mati oleh anaknya. Ia juga tahu dan mengerti kesulitan dan problema kita, dan ia pasti datang menolong kita, asalkan kita mau berseru dan memanggil namanya dalam doa. Yang kedua, Yesus adalah penolong yang tepat pada waktunya. Ketika murid-murid hampir tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian agar perahunya tidak sampai karam. Mereka berjuang sampai Yesus datang menolong mereka. Ini adalah hal yang menarik bahwa Yesus datang tepat pada waktunya. Memang Ia mempunyai waktu tersendiri untuk menolong kita, tapi Ia tidak pernah terlalu terlambat untuk menolong kita. Ketika Lazarus masih sakit, Marta dan Maria telah memberi kabar kepada Yesus. Kita bisa baca juga di dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga. Namun setelah mendengar kabar itu, Yesus malah sengaja menunda kedatangannya. 2 hari dan setelah itu Ia baru datang. Tetapi ternyata Lazarus sudah 4 hari dikubur. Ketika didengarnya kabar bahwa Yesus telah datang, maka Marta pun menemui Yesus dan berkata, "Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dengan kata lain, Marta mau berkata bahwa Yesus terlambat datang dan Yesus terlambat menolong. Tapi tidak demikian. Justru kalau Yesus datang pada saat Lazarus sakit, maka Ia datang terlalu cepat. Ia datang menolong tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah penolong yang berada di atas persoalan kita. Yesus memang tahu persoalan-persoalan yang dihadapi murid-murid, dan Ia datang menolong tepat pada waktunya. Tetapi mengapa Yesus berjalan di atas air? Bukankah kalau Yesus mau, Ia bisa saja langsung berada di atas perahu itu? Atau Ia bisa saja menenangkan laut itu dari jauh? Tetapi Yesus datang menolong dengan berjalan di atas air. Tindakan ini bukanlah suatu tindakan tanpa tujuan atau tindakan untuk unjuk kekuatan. Ada makna yang indah yang ingin ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ingatlah yang menjadi persoalan, ketakutan, dan ancaman bagi murid-muridnya adalah gelombang itu. Itulah sebabnya Yesus perlu berjalan di atas air.
Dengan berjalan di atas air, Yesus ingin berkata bahwa segala persoalan, tantangan, dan ancaman hanyalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Apapun dan bagaimanapun besarnya persoalan dan pergumulan kita, Bapak Ibu, ingatlah bahwa semuanya itu hanya berada di telapak kaki Yesus. Karena itu, kunci untuk menang di dalam menghadapi persoalan hidup adalah memandang pada Yesus dan bukan pada persoalannya. Kalau kita memandang persoalan, maka persoalan itu akan kelihatan sangat besar. Tetapi kalau kita memandang Yesus, maka persoalan itu akan kelihatan sangat kecil. Ketahanan kita terhadap masalah bergantung pada kemana mata kita diarahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan hanya berada di kaki Yesus. Sungguh Yesus adalah penolong yang luar biasa. Datanglah dan dapatkanlah kelepasan dan pertolongannya dalam pergumulan dan kesedihan kita. Ia selalu sedia untuk mengulurkan tangannya untuk kita semua. Di tengah pergumulan yang kita hadapi, Ia telah menyediakan jalan keluar, sehingga dari sana kita bisa menanggung-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang sungguh indah, di mana kami Engkau inginkan untuk selalu meletakkan pengharapan kami Tuhan hanya kepada pengasihan-Mu. Dari setiap segala persoalan, pergumulan yang kami hadapi di kehidupan kami, Engkau selalu memberikan kami jalan keluar untuk mengatasinya. Sehingga Tuhan, persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami bisa menanggungnya. Itu karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, kami teringat pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi sakitnya. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami Tuhan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan dan persoalan di dalam kehidupannya, apapun itu Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan meletakkan pengharapan kami sepenuhnya di dalam pengasihan Tuhan. Dan persoalan-persoalan yang kami hadapi itu adalah Engkau letakkan di bawah kaki Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami untuk sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dan menyertai apapun yang kami lakukan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada kami hari ini Tuhan tanpa seizin-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, sambut dan terima yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Tetaplah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan siap mengulurkan tangannya. Amin. Shalom.